Ya, pemirsa, itulah tadi tanggapan dari sejumlah warga dan kami akan langsung mempertanyakannya kepada Mas Iksan. Ya, Mas Iksan, tadi kita ada dengar ya tanggapan dari warga ini mengkhawatirkan sejumlah hal seperti jaminan kesehatan, keselamatan. Kalau kita ingat dalam penyelenggaraan ibadah yang belum terlalu jauh ini, salah satu sorotan dari Arab Saudi ini kan adalah berkaitan dengan kesehatan daripada usia lanjut. Bagaimana kita merespon ini? Baik, Mas Yose, tentu ini menjadi salah satu concern kita ya berkaitan dengan kesehatan. Bahkan dalam konteks penyelenggaraan haji pun kami juga terus menyampaikan edukasi berkaitan dengan manasik kesehatan agar jamaah dapat betul-betul memperhatikan kategori istitoah atau mampu dalam konteks kesehatan secara fisik maupun mental. Begitupun dengan penyelenggaraan ibadah umroh. Nah, dalam konteks umroh mandiri ini tentu yang kita dorong tentu karena beda ya Mas ya perbedaan pangsa pasar. Saya kan tertarik tadi seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi seorang bapak yang bicara tentang plus minus umroh mandiri dibanding travel, dan disinilah kita bisa melihat bagaimana mengklasifikasikan bagaimana umroh mandiri dan juga melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh, termasuk umroh mandiri mungkin kalau kita sebut sebagai opsi bagi yang sudah berpengalaman, yang juga ini memiliki pengalaman ibadah umroh secara mandiri. Tentu ini jadi salah satu alternatif, dan juga tentu bagi jamaah apakah itu ke lansia yang butuh pendampingan, tetap kami menghadirkan PPU sebagai alternatif dengan layanan yang seperti kita ketahui menghadirkan berbagai layanan komprehensif untuk jamaah. Di sini sih untuk jadi skema umroh mandiri ini hanya alternatif tambahan, bukan pengganti baik tadi berbicara tentang penyelenggaraan ibadah umroh, Mas Yose. Oke, Mas Iksan, ini kan seluruh hal yang berkaitan dengan perjalanan umroh nantinya akan terintegrasi dalam aplikasi Nusuk ya. Nah, bagaimana sih prosedur untuk nantinya bisa mendapatkan Nusuk secara mandiri? Baik, Mbak, ini juga salah satu opsi karena memang di dalam undang-undang itu di pasal 87 kalau saya tidak salah itu berbicara tentang sistem informasi kementerian. Artinya ada sebuah sistem yang dihadirkan yang dapat diakses oleh masyarakat berkaitan dengan umroh mandiri, dan sistem inilah yang sedang kita persiapkan. Kalau untuk pemerintah Arab Saudi, kita ketahui sistem yang dibangun saat ini adalah platform Nusuk, dan melalui sistem informasi kementerian kami juga sudah berkoordinasi dan juga berbicara tentang mengintegrasikan sistem yang dihadirkan oleh pemerintah Arab Saudi dan juga kita dari Kementerian Haji, agar nanti bagaimana proses pemantauan dan juga akses masyarakat untuk umroh mandiri dapat lebih mudah, dan juga tentu dalam konteks pemantauan dan pengawasan jamaah kita, termasuk jaminan layanan yang akan diterima oleh jamaah kita dalam melaksanakan umroh mandiri, Mbak Valerie. Oke, Mas Iksan, sebelum kita beralih ke bagaimana tanggapan daripada asosiasi ini sebaiknya direspons, kalau gitu kita ingin informasi kapan ini akan secara resmi berlaku dan alurnya nih seperti apa untuk seorang calon jemaah haji mandiri, jemaah umroh mandiri ini ingin melakukan perjalanannya. Baik, untuk kalau berbicara tentang umroh mandiri, sebenarnya jamaah kita memang dalam beberapa waktu terakhir sejak undang-undang kebijakan ini dibuka oleh Arab Saudi sudah melakukan umroh mandiri. Namun melalui amanah undang-undang ini ada mekanisme melalui sistem yang harus diikuti oleh jamaah kita, dan sekarang dalam konteks persiapan tentu menunggu waktu untuk persiapan sistem yang akan dihadirkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia yang tadi insya Allah terintegrasi dengan sistem oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, dan ini kita masih menunggu penguatan sistem ini dan juga berkaitan dengan integrasi sistem, Mas Yose, dan juga tahapan-tahapannya di sini nanti jamaah bisa mengajukan visa, memilih akomodasi baik hotel, transportasi, dan layanan ibadah secara resmi dan terverifikasi, seperti halnya bagaimana jamaah yang saat ini bisa mengakses melalui aplikasi Nusuk misalnya. Seperti itu, Mas Yose. Ya, Mas Iksan, legalisasi dari umroh mandiri ini ada sejumlah pihak yang menganggap sebagai upaya untuk melemahkan dari PPIU. Nah, bagaimana respon dari Kementerian Haji dan Umroh terhadap PPIU tersebut, dan juga nanti nasibnya mereka seperti apa? Betul, Mbak Valerie, kami juga menyimak dan mendengar banyak poin tentunya berkaitan dengan kekhawatiran hadirnya legalisasi dalam undang-undang berkaitan dengan umroh mandiri. Namun perlu kami tegaskan, ini justru bagian dari pemerintah menghadirkan kepastian hukum, payung hukum, dan juga justru di sini ekosistem
penyelenggara perjalanan ibadah umroh justru dilindungi. Aturan ini dibuat agar tidak ada pihak yang mengatasnamakan umroh mandiri menghimpun jemaah secara ilegal. Dan juga para penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau travel resmi tetap menjadi mitra utama negara dalam penyelenggaraan umroh. Kita tahu tadi seperti wawancara sebelumnya bersama seorang bapak yang bicara plus minus, mereka lebih memilih menggunakan travel karena layanan komprehensif yang jelas dan juga pendampingan yang optimal dari PPU. Dan di sini kami kembali tegaskan tidak dibuat agar mereduksi atau menggurus ekosistem penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh ataupun bersama teman-teman travel. Justru Kementerian Haji dan Umroh ingin memastikan ekosistem usaha travel tetap sehat dan berkeadilan dengan membedakan jelas antara umroh mandiri yang bersifat personal dan umroh berkelompok yang wajib melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh berizin. Karena kita lihat beberapa waktu terakhir, bahkan dengan informasi dilegalkannya umroh mandiri, sudah mulai oknum-oknum menjaring perorangan, individu, bahkan kelompok mengatasnamakan umroh mandiri. Dan ini di dalam undang-undang ditegaskan melanggar. Dan ada sanksi tegas berkaitan itu. Ini yang perlu menjadi perhatian, yang perlu termasuk untuk edukasi kita kepada masyarakat, Mas Yose dan Mbak Valeri, bahwa ibadah umroh mandiri ini berkaitan dengan ibadah secara individu. Jamaah mendaftar sendiri, mengakses akomodasi ataupun layanan secara pribadi, tidak dihimpun melalui kelompok dan mengatasnamakan umroh mandiri. Dan ini dipastikan melanggar hukum melalui undang-undang ini. Seperti itu Pak Mas Yose dan juga Mbak Valeri. Iya, Mas Iksan, lalu ini bagaimana Kementerian Haji dan Umroh ini merespons ya pernyataan yang disampaikan oleh Sekjen Ambur ini, Pak Zaki Zakaria, yang mengatakan bahwa apa jadi jaminan dan pengawasan bahwa pemberangkatan umroh secara mandiri ini tidak justru menjadi sindikat terhadap perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia, terorisme hingga perdagangan orang. Pengawasan nanti seperti kedepannya seperti apa, Mas Iksan? Nah, kami tadi juga baru selesai berdiskusi bersama Pak Zaki juga, dan di sini kami dari kementerian melalui sistem tadi yang kami maksud dan dalam yang sedang dipersiapkan, disinilah ada mekanisme pengawasan dan juga pemantauan bagi jamaah kita yang melaksanakan ibadah umroh mandiri, di samping optimalisasi dari pola-pola pengawasan warga negara kita yang berkunjung ke luar negeri secara reguler. Kita bisa melihat bagaimana pemantauan oleh otoritas Indonesia di luar negeri. Saat ini misalnya di Arab Saudi ada otoritas kita melalui KBRI, KJRI maupun kantor urusan haji yang langsung dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Dan di sini ada mekanisme pengawasan. Bahkan berkaitan dengan umroh mandiri, jamaah harus memastikan harus ada perjanjian tertulis yang ditandatangani antara penyedia layanan bersama jamaah untuk memastikan bahwa jamaah mendapatkan layanan semestinya. Artinya di sini ada mekanisme kontrol dan juga bagaimana jamaah bisa melaporkan langsung nanti kepada kami dari Kementerian Haji berkaitan dengan layanan-layanan yang tidak diterima, yang tidak sesuai dengan perjanjian tertulis bersama penyedia layanan di Arab Saudi. Itu ada mekanismenya dan ada aturannya di dalam undang-undang ini, Mas Yose. Baik, semoga memang kabar baik ini nantinya bisa ditindaklanjuti dengan baik. Yang pastinya adalah supaya jemaah umroh yang nantinya berangkat secara mandiri juga tidak kalah nyaman ya dengan pelayanan yang diberikan oleh PPU ini. Terima kasih juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Iksan Marsya sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Download Metro TV Extend sekarang.